Gue juga kalau di festival ya sering lihat pejabat gitu biasanya hadir, kamera-kamera, foto-foto, abis itu cabut. Kalau Pak Dito enggak? Kalau Pak Dito, sepenglihatan gue saat itu nggak ada kamera. Oh, dan stay dan menikmati. Kayak wah kan biasa kalau menteri rombongan itu siapa nih? Oh, Bang Sandi nih. Itu Slipknot lagu baru mulai lah. Tiba-tiba lagu ketiga keempat udah balik. Oh, gitu. agak beda sama Java Jet. Kalau Prabowo nonton Dewa kan rekan sejawat. Kayak lu nonton gue stand up aja gitu. Iya kan? Iya. Kayak ada teman partai ngeband ya masa nggak ditonton? Kenapa sih? Oh, lo tetap politik. Oke. Besok mau gue tutup nih tetap politik. Kenapa? Penyebar hoax katanya. Gue bilang, mental lo baru 2 hari jadi menteri udah kayak Harmoko, gue bilang lo. Oke. Kenapa lu perintah-perintah gua enggak? Iya. Kantor ini. Iya. Lu nggak tahu nih. Rantai komando udah harus jelas di sini. Iya, kenapa lu insubordinasi gitu dengan Bagus sekarang udah logonya udah banyak perkembangan emang. apa perkembangannya selain kursi lu yang ganti nih, Bos? Dulu kan belum ada gini-gini nih. Udah lah. Belum dong. Belum ada ya? Sini belum ada. Nih. Oh, masih pakai TV ini belakang ya? Bukan, udah ini. Nggak, kita di sini nih terakhir sama dia. Betul. Masih zaman di sini nih, Bos. Iya. Iya nggak sih? Iya betul. Ini ganti set aja, Bang. Infrastruktur semua infrastruktur lama. Ibaratnya Anies Baswedan pakai kelanjutan proyek strategisnya nasional Jokowi. Oh, Itu gitu. aja. Nggak ada yang baru. Tapi tamu lu udah gawat-gawat dibanding terakhir di sini. Udah A1 semua. Tapi lu udah tahu ring Bambang satu Pacul kan sekarang kan? Udah. Nah, gimana pendapat lu soal Bambang Pacul, kasih dulu. Nah. Beliau politisi yang cukup arif ya. Oh, iya. Meskipun namanya komedi sebenarnya kan Pacul kan. Iya. Ya, ternyata orangnya serius ya. Ternyata di TV, palingnya di TV kan gua nggak pernah ketemu langsung. Iya. Apa serius yang bagian mana yang lu ingat? Serius waktu zaman-zaman partainya belum ngumumin capres. Kan sempat ada goyang lah ya. Saya tidak berani nyebut detail ya. Tapi gitu ya. Tapi ternyata tidak terlalu komedi ya. Karena namanya kan Bambang Pacul gitu kayak anggota Sri Mulat. Kayak itu mungkin setara sama Bambang Gentolet. Iya, Bambang Gentolet. Siapa? Mami Prakoso. Bambang Pacul. Iya. Ketika ngomong macam-macam ternyata serius Ternyata ya. serius. Iya kan? Nggak ada komedinya. Plot twistnya di situ kan. Bener. Nama boleh lucu kan. Tapi kan lu itu Pak Bambang. Beliau pasti nonton. Pasti nonton ya? Iya, pasti nonton. Itu nama panggilan Bambang Pacul itu dari zaman sekolah. Berarti teman-teman kalau ketemu Cul. Iya, Pacul. Berarti teman lama tuh ya. Iya. Loh, di partai itu Mas Pacul, nggak ada Mas Bambang. Iya. Oh gitu di partai Iya, juga Pak udah. Pacul gitu. Di Bu Mega pun manggil Pacul katanya. Gitu. Ini tergantung kasta aja. Lu seberapa senior manggil dia kata depannya. Iya. Pak Pacul, lah itu terlalu muda. Iya. Mas Pacul tuh ya beda-beda Seumuran lah. 10 tahun, 5 tahun ya kan. Kalau lo Pak Pacul. Pak Pacul, Pacul. iya. Jadi Pak Pacul. Iya. Halo Pak Pacul. Iya, Salam itu kenal Pak. iya. Iya, kalau Hampir udah masuk redundant. barisan Komandan Pacul. Komandan Pacul. Pacul. Kalau Bu Mega Pacul, gitu. Iya. Lucu loh, politisi nggak ada yang namanya selucu itu menurut gua. Oh, ya? Gua pertama kali dengernya langsung catchy, Iya. langsung cari tahu kan. Bambang Pacul. Mantap. Top ya beliau ya. Top. Tinggal di ini aja, tinggal dibikinin konten di TikTok viral naik tuh. Iya. Nah, apapun itulah. Udah dia dialog imajiner dia dengan Rocky Gerung tiba-tiba saya bertemu Rocky Gerung. Kapan ketemunya kawan nih kayaknya. Iya kan? Kan bertemu Bung Karno kan nggak harus fisik. Betul. Iya kan? Ya kan Pak Pacul juga. Ya Bung Karno jelas nggak mungkin ketemu fisik sama Bung Karno kabur semua kita bos. Itu lebih menakutkan lagi. Lebih serem. Iya. Tapi Pacul. gua twist. gua waktu pertama kali Pak Pacul mau ke sini, Dit. Kan Bang Patra di sini. Iya. Beberapa hari sebelumnya. Iya. Itu pertama kali gue denger nama Bambang Pacul ya dari lu. Dan gue lagi sama Ari lagi excited. Bang, besok Bambang Pacul mau kesini loh. Gitu loh. Iya. Bambang Pacul. Halo Pak Bambang. Itu aja. Halo Pak Bambangnya udah salah tuh. Aneh. Pak Pacul. Pak Pacul. Ah. Salam kenal Pak Pacul. Iya.
lebih akrab itu. Ya, Terjadi Anda kalau penghalusan sekali-kali- kultur. Ini kan Merdeka ini kan nama show-nya di depan aja kita sebut nih, Dit. Oh iya. Iya. Show-nya Bang Patra kan Merdeka atau Party. Merdeka atau Party. Iya. Merdeka itu kalau Pak Pacul nge-WA selalu gitu di akhirnya, siap, terima kasih Pak Pacul, Merdeka. Oh gitu. Iya. Kalau sehari-hari nongkrong kayak lucu ya orangnya. Ya. Filosofis. Iya. Boleh. Saya boleh nanti kapan-kapan ketemu sama Dia kan beliau kan sempat yang kalau lu masih ingat ya, rame gitu ya waktu acara rapat antara Komisi 3 sama Pak Mahfud, masih iya, ingat nggak lo? betul. Iya yang dia kalau ini ya nanti saya telepon lapor Iya, ketua partai dulu. Iya Pak Mahfud janganlah lobby kita di sini. Pacul ini kalau diperintah sama juragan, siap ya gitu. Iya. Jadi ya juragan. Nah, itu kan juga rame itu beliau. Iya. Ini ramai. Iya juga, gue baru inget tuh ya. Iya. Pas sidang. Tapi penjelasannya bagus di sini waktu itu soal itu. Dia bilang gini, ada undang-undang yang berkaitan dengan stabilitas nasional, kita harus konsultasi. Iya. Ini masalah ini kan apa KPK Perampasan aset. ya. Ya kan itu orang mati bisa dirampas asetnya. Iya, kalau Dan ada siapa yang mengelolanya? Yang mau ngerampas siapa? Iya. Misalnya pertanyaannya lembaga negara katanya. Lembaga negara yang mana? Lembaga negara yang mana? Polisi kah? KPK kah? KPK kah? Atau yang Kejaksaan. mana? Iya. Siapa yang secara moralitas bisa lu percaya untuk mengeksekusi undang-undang sepowerful itu? perampasan aset itu bisa gini bang, lu misalnya kan semua pejabat negara, baik pejabat ataupun masyarakat sipil gitu ya. Kalau pejabat kan lu lapor harta nih. Ya. Kalau ada temuan yang tidak sesuai sama harta lu, itu mungkin bisa dirampas. Bisa dirampas. Begitupun kalau masyarakat sipil, ente kan lu pikir SPT lu pikir jujur 100% Patra Gumala. Misalnya Patra Gumala pakai jam didaftarkan iWatch gitu misalnya. Ternyata pakai Rolex. Pakai Rolex lu bisa dirampas. Karena tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kalau Rolex gua hadiah dari mertua? Iya. Iya, dilaporkan. Asal laporin. Kan ada hibah harta apa gitu. Yang penting laporin ya. Kan nggak semua kita sadar akuntansi, tanya oh iya benar juga sih. Benar. Artinya ini tapi sebenarnya secara prinsip governance kan bagus Pak Pacul. Kita berdebat tuh. Ya bagus. Tapi ini sangat rawan dimanfaatkan sebagai alat politik. Wah. Dan itu buat saya nggak masalah. Tapi harus tanya ketua umum dulu katanya. Ketua umum apa ketua umum? Ketua umum masing-masing Masing-masing berarti banyak. Karena ini berkaitan dengan stabilitas nasional katanya. Kamu bayangin kalau orang nggak suka kamu nanti rezim berubah, dia pakai undang-undang itu buat rampas semua aset kamu. Oke. Itu nasional bisa geger semuanya katanya. Sebenarnya kan peraturan itu setahu gue ya, itu kan yang diberlakuin di Cina juga kan sebenarnya. Iya. Cina kan demokrasinya satu partai, Bang. Betul sih, itu dia. Iya, konteksnya berbeda kan, bukan demokrasi. Ya, China itu demokrasi gitu kan. Katanya. Internalnya yang Iya. yang kompetitif. Iya, Partainya cuma satu. Kalau lu nggak PKC, siap-siap diselesain lu gitu. Iya. Kayak Jack Ma itu kan salah satu orang yang berada dalam dalam permainan itu yang Atau kalau lu masih ingat di rapat Komintern masih ingat lo? Ada mantan Presiden Hu Jintao yang di sebelahnya Xi Jinping. Dirampas hak suaranya bos, tiba-tiba disuruh dipaksa keluar, tau gak lo kan? Iya, yang digendong. Kayak gitu-gitu. Jadi perampasan atas ini belum bisa ya menurut Pak Pacul ya. Saya Saya setuju Pak Pacul. Saya setuju. Saya harus gini ya. satu komando. Iya. Tapi kan lu bilang kan Pak Pacul tuh plot twist ya. Plot twist dengan namanya. Nama komedi, asli serius kan. Ada nggak yang sebaliknya? Nama serius ternyata komedi. Aldi Taher tuh namanya serius loh. Iya kan? Aldi Taher tuh namanya serius loh. Untuk jadi seorang politisi tuh cocok namanya. Iya, namanya cocok. Berkarakter ya. Taher gitu ya. Aldi pun nih gampang ya lafalnya. DPR banget ya. DPR banget. Legislativable lah. Betul. Ya memang kalau kelakuan kan masalah selera ya. Tapi kan dari namanya sih cocok. Nama-nama pejabat sebenarnya. Nama-nama punya ajudan gitu ya. Vicky Prasetyo itu nama legislatif juga sebenarnya menurut gua. Vicky Prasetyo agak Jawa pasti kan. Namanya agak serius gitu. Daripada Kris Dayanti itu mending Vicky Prasetyo. Kalau Kris Dayanti memang nama entertainment. Iya. Bambang Pacul tuh nama entertainment.
Iya. Nama panggung kan, nama panggung kan. Iya. Lu langsung kebayang Sri Mulat kan? Iya, memang masih Sri Mulat itu. Iya betul. Iya kan. Tesi kan nama aslinya Kabul. Kabul itu. Bang Pacul. Bang Pacul tuh Nama entertainment ya. nama entertainment itu. Ini nama Budi panggung. mau ganti nama juga Bang Jadi sekarang. apa? Setelah masuk ke komunitas Pak Bambang Pacul. Jadi apa? Budi Arit. Iya. Bisa. Iya, kalau beruntung kita jadi Menkominfo, Budit Arit Setiadi. Oh, Budi Arit lu Setiadi. harus bikin pro dulu dong, pro Pacul dong. Procul. Procul dulu dong, bikin procul. Tapi mantap ya. Berkarakter gitu ya. Orang tuh nama tuh menunjukkan, tapi bener loh. Lu ingat nggak sama Kang Mas Arief Puyono di sini? Masih sangat membekas dong. Sangat Traumanya ya. Abis podcast langsung tenaga habis. Habis Kemarin ya, gue bertiga sama dia. Ada lagi dia. Ada lagi berkali-kali. Oh, Abis podcast tenaga gue habis. Gue kayak abis di digendam ya. abis dia Linglung pergi, gue duluan ya, kata gue udah kecapean gitu kan. Dia kayak Jugung yang habis diserbu tentara Jepang ini di kamar-kamar bilik-bilik asmara ini, Bos. Iya, terus kawan pergi aja. Kemarin itu kawan gue nggak ikut. Budi, ada Miftah, ada Wulan Miftah namanya Sabri. satu. Iya, ada Wulan namanya satu lagi sama Budi, sama Arief Puyono. Tiga-tiganya tepar juga habis dia podcast kecuali Wulan. Iya. Kayaknya Wulan- sempat ada yang viral deh kalau nggak salah lu sama Arief Puyono. Iya. Apa gitu Iya, potongan video viral. iya. Ada. Wahyu Mangkutoromo itu. Iya, itu ya. Iya. Iya. Nah, sama lu tuh waktu itu dia ingat gak lu? Dia bilang Itu apa? Notonegoro. Pak Jokowi kenapa bisa? Karena nama kecilnya siapa? Mulyono. Mulyono, benar. Nah, gua cek Bang. Heeh. Ternyata bener. Ke sepupunya Pak Jokowi gua tanya. Heeh. Mas, emang nama kecil Pak Jokowi dulu siapa Mas? Joko Mulyono. Katanya. Oh. Karena sakit-sakitan Ganti Joko Widodo. Bener Kang Mas ternyata Bos. dong. Bener. Nah, gue sih justru menunggu karena ngobrol sama dia. Kan dia juga punya prediksi Notonegoro berikutnya kan. Iya, Kalau menang sih gue kayak boleh nih jadi konsultan. Erlonggo kan. Erlonggo. Erlonggo udah terseok-seok nih Ya, sekarang kan nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu. yang tahu kalau ramalannya bener kan. Iya. Iya, hari ini baru ngumpulin DPD, Bos. Iya. Dan solid. Solid. Ya, Iya. DPD kan kunci. Plot twist tuh kalau sampai bener tuh. Iya. Respect. Kang Mas ya. Kang Mas. Iya bos, gue baru tahu Bang. Gue tanya tuh sama sepupunya Pak Jokowi. Hah? Beneran Mas? Iya. Joko Mulyono katanya. Joko Mulyono. Aduh, bejat. Iya. Langsung tuh ditelepon Pak Pacul. Iya, aduh Joko Mulyono nih. Joko Mulyono. Hancur. Siapa Joko Mulyono? Putri Tanjung nelfon. Wih, Ini. respect. Staff sus milenial Bukan, kita. bukan. Kartini. Staff sus milenial tuh masih ada gak sih? Masih dia masih kerja. Oh, masih? Mbak Putri maksud gua Senyap masih ya? kerja, iya. Iya kan? Enggak kerjanya memang Dapur. Iya, kerja diskusi. senyap. Iya. Nggak muncul ke Itu kayaknya pengenalan mereka itu emang salah konsep kan. terlalu ini Avengers saat Iya, itu. harusnya kan emang tugasnya kan Dapur. teman diskusi presiden. Iya. Tugas dapur, Bos. Tugas dapur ngerjain support tim dan memberi perspektif kemudaan dalam Iya. berbagai kebijakan. Benar. Iya. Tapi pas launching Avengers. di launchingnya sebagai Iya. striker. Ya, kecuali lu chef. Ini kan chef ya ibaratnya ya. Tugasnya back ini. Ya kecuali ya chef lu kayak Arnold atau Iya. Juna atau Iya, iya, chef fine Ibu dining, iya, Siska Switomo Iya, gitu ya. Yang gulanya segepok gitu. Tet 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 tet. Iya. Gula segepok tuh apa? Tambahkan gula. Tapi berarti masih ada staff sus Masih, milenial. masih. Lucu juga ya. Karena gue pikir Udah konten gua di sini sama Putri Tanjung. Oh gitu. Konsultan politik kami. Konsultan bisnis. Konsultan bisnis kami. Konsultan politik enggak dong? Enggak. Bisnis. Konsultan politik. Kita yang konsultan politik dia gitu kan. Aduh. Iya. Mantap juga kan. Nah, lu ngelihat gimana? Kita masuk ke isu-isu pilpres sekarang. Ah, itu dia. Merdeka atau party. Itu isu pilpres di spesial gue sih gue sedikit akan ngebahas ya. Kalau pilpres sekarang dari kacamata penonton umum agak kurang seru ya. Kalau menurut Penonton gua. umum. Ini Penonton umum. pilpresnya terlalu skena ya. Terlalu iya. Kenapa Bang? Kalau di elit ini justru uncertainty-nya tinggi. Ya mungkin Bos, kalau ini pilpres paling seru nih. Nggak ketebak Bos sampai sekarang. Gitu. iya kalau di orang yang ngikutin politik emang seru. Kita baca simbol segala macem. Tapi untuk penonton umum yang ngikutin dari Twitter sih nggak ada perdebatan, nggak ada berantem. Ya kan? Semuanya cuma main Kok kalimat Twitter aja. X. X ya. Iya, X. lo sempet ini nggak?
Mana Twitter kok hilang? Apa ternyata Kalau X? di Apple kayak belum dah. Belum deh. Gua belum udah, di Apple. Android udah. Iya di Android Belum, udah. masih Twitter Apple kan gua. nggak nerima nama X kalau nggak salah. Oh gitu. Iya di Apple ini nggak nerima. Berarti Baru Android. berarti Tarzan X itu nggak ada ya berarti ya? Ada. Itu Tarzan seri ke-10 ya. Tarzan seri ke-10. Iya di tempat Valdo juga gue pernah lihat pakai jaket set neck X. Iya. Mungkin sekjen bokep kan. Ada Mungkin jaketnya dong. kan. Iya kan. Lu aja punya kan? Punya. Iya pernah diundang MC di acara itu kan. Rocco. Rokok si Freddy gokil. Freddy. Legend banget. Itu legend ya. Itu kayak apa namanya membekas dalam sanubari kita era-era ini ya. benar. Yang satu CD kalau dipinjemin teman pasti nggak balik lagi tuh. Betul. Kalau nggak baret-baret gitu kan. Iya baret terus dibungkusnya pakai kertas. Yo, Dan dalam buku gitu. Dan kan. lu tau nggak asal lu tau ya penemuan gue ya dalam 3 hari terakhir ya. Gue nemu satu Twitter kan selain cari informasi, cari provokasi juga cari bokep kan. Iya betul. Emang iya. Iya, masa Iya, nggak tahu? nggak tahu Bohong. gua. Pura-pura Iya. nggak tahu lo. Beneran nggak tahu gua. Nah ini tuh, Iya. lo kasih tahu dong. Gua cari bokep Mangga 2. Waduh, Mangga 2 emang udah nggak ada bos jual handphone semua di sana. Kelihatan banget nggak pernah ya. Iya. Jago ya. Nggak pernah. Jago ya gua kamu plus. Iya. Ya, out of the blue bro. Kenapa lo cari bokep di Twitter? Enggak, bukan cari bokep, maksudnya kebetulan lewat Kebetulan. sebuah inilah ya, Muncul. lah algoritma gue muncul lah ini ke permukaan Iya. edisi Tarzan X versi 1,5 jam, nanti gue kirim ke lo ya. 1,5 jam tapi di Twitter 1 jam 27 menit gitu. Ada yang upload ya. Ada bos. Jadi kita ngomongin bokep dipantau sama teman bapak-bapak lo, ada yang dilantik Menteri Kominfo apa nggak langsung diblokir nanti? Iya dia memang Oh iya ya Twitter ya. Iya langsung nggak tahu diblokir tuh. lo. Bang Muni tuh Kan dia situs bokep. Iya. Ini kan situs bokep true platform di situ. Ini pendidikan yang Kan kurang baik situs. gak sih? Ri? Iya kan situs. Situsnya Enggak, itu udah bukan pendidikan, Bukan. itu udah rahasia umum. rahasia umum. Udah ya, rahasia iya. umum, udah rahasia umum. Ya kalau situs bokep memang diberantas sama dia kan lu nggak bisa lagi kan. Ya, benar. Ya. Di review dulu nggak Bang Muni? Seberapa ini ya? Seberapa bokep yang Iya. harus di Ini nggak bokep Ah, ini nih. saya- Bos. Ini bos. Ini mah canggih aja. Dia nggak bokep. Ini canggih nih katanya. Saya alumni FISIP juga. Saya alumni Dia FISIP juga. beliau pemilih Bang Muni kemarin. Iya, Ya kan? pemilih Saya alumni pemula FISIP ya. juga. Iya. Saya pemilih pasif. Ya pemilih Sebagai di Iluni FISIP. Ilunivisi pendukung Bang Muni Iya, kemarin betul. sebagai ketua Iluni. Saya bangga ada perwakilan FISIP UI di kabinet Iya. akhirnya ya. Dan dia Visip, FISIP. go Visip go dan, go bos, Visip. dan Bang Muni ini S1 S2 komunikasi ya, Ri? Enggak, satu komunikasi, kedua Oke, sosiologi. at least S1 komunikasi. Iya. Dan kayaknya baru kali ini pertama kali Menkominfo, Menteri Komunikasi Ada, dan Informatika itu sarjana komunikasi. Ada orde baru dulu. Ya udah baru kan Profesor Alwidala. Enggak mau reformasi nih. Namanya dulu Menteri Penerangan. Itu dia yang bantah. Ada orde baru katanya. Iya, Menteri Penerangan dulu kan Menteri Penerangan. Iya, Ini Menteri Komunikasi, Bos. Terakhir Sesuai Tifatul dengan track. Semiring. Iya benar. Tifatul Semiring apa? Saya tidak tahu track record. Iya. Pak Ustadz kayak. Iya, jadi akhirnya dia bisa bilang ke semua anak-anak sarjana komunikasi, SIKOM ini, kamu kalau beruntung nanti bisa jadi menteri komunikasi seperti saya. Sebagai sarjana komunikasi pertama yang jadi menteri komunikasi. Bikin Gua- procul dulu tapi. Iya. Procul. Tapi dengan adanya Pak Budi Ari jadi menteri tuh ada 2 menteri yang bikin gua kayaknya gue juga bisa jadi menteri. Iya. Ngelihat track recordnya ya. Pertama- Pak Budi karena sama-sama alumni FISIP. Iya. Kayak bisa nih. Satu lagi Roy Suryo. Oh. Roy Suryo. Pakar telematika tapi Iya. Menpora ya. Harusnya dia Menkominfo ya. Benar. Iya. Kayaknya bisa ngikutin jejaknya Kenapa? kayaknya. Karena ada beliau-beliau ini kayak orang-orang kayak gue kayak ngerasa bisa jadi menteri juga. Kalau Iya, ada harapan Ada orang harapan, biasa ada ya. harapan. Hah? karena orang biasa. Karena orang biasa. Pak Dito enggak menurut Anda? Pak Dito kan orang luar biasa. Karena Mertuanya kaya. Iya kan? Mertua saya biasa aja. oh gitu Iya ya. kan? Jadi Saya nggak punya teman yang ngasih Berarti hadiah. salah Anda dong. Iya, Iya, salah Pilih- takdir ya yang iya, melahirkan iya, saya. iya. Nggak bisa kayak gitu ya. Hmm. Saya melihat Pak Dito punya teman-teman yang baik ya. Hadiahnya banyak sekali ya. Pak Dito kan ya? Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Baik dong, Iya bagus kan? dong. Ada yang salah nggak sih gue? Nggak ada kan? Enggak ada. Nggak ada ya? Pak Dito baik. kok Pak Dito orangnya. saya satu table di WTF sama Pak Dito. Wow, keren loh, menteri ke WTF loh. Iya. Keren. Dan itu bukan gini loh, karena ada menteri ke festival-festival, Iya. itu ya you know kan. Iya. Di WTF tuh kayak Pak Erik juga ada ya. Kayaknya Dito itu juga punya
saham di BTM. Mungkin, tapi kan gue juga kalau di festival ya sering lihat pejabat gitu biasanya hadir, kamera-kamera, foto-foto, abis itu cabut. Kalau Pak Dito enggak? Kalau Pak Dito, sepenglihatan gue saat itu nggak ada kamera. Oh, dan stay dan Stay. ini dan menikmati. Kayaknya dikelilingin sama teman-teman aja. Enjoy the festival. Enjoy the festival. Jadi kayak Beda sama menteri-menteri lain. beberapa menteri yang gue lihat. Misalnya. Nggak usah nyebut nama. Oh iya, lihat Instagramnya aja ya. Lihat Instagramnya Karena aja. semua pasti ngepost. Iya. Karena gue ngeliat sendiri waktu ya sebut nama aja lah ya kalau yang ini kayak Bang Sandi waktu Hammer Sonic kan gue nonton Slipknot tuh udah di belakang. Jadi rame tiba-tiba ada protokoler. Wah, kan biasa kalau menteri rombongan itu siapa nih? Oh, Bang Sandi nih. Itu Slipknot lagu baru mulai lah. Tiba-tiba lagu ketiga keempat udah balik. Oh, Gitu. agak beda sama Java Jazz. Oh, mungkin Gua seleranya ya. Iya, gua ke Java Jazz. Bang Sandi itu agak lama. Lebih lama dari Peter Gonta. Peter Gonta udah cabut, Bang Sandi masih nonton, Bos. Berarti seleranya di jazz. Mungkin. Slipknot terlalu berisik buat Bang Sandi. Betul. Mungkin ya. Terlalu imut Bang Sandi buat Slipknot ya. Mungkin ya. Mungkin. Iya. Pak Menteri. Ya, kalau Prabowo nonton Dewa? Kalau Prabowo nonton Dewa kan rekan sejawat. Kayak lu nonton gue stand up aja gitu. Iya kan? Iya. Kayak Satu ada teman partai ngeband ya masa nggak ditonton. Oh iya. Iya dong. Ini sama kayak ke Pak Bambang Pacul nonton konser Krisdayanti gitu misalnya. Iya, sama-sama kader Gue kan. di Mas Ari Lasso cerita apa dia kirim video kan. Nih bro, 08 nonton konser gue sampai habis. Kayak cara ngomongnya gak kayak gitu deh. Itu kayak Ari Lasso gitu. Bawa Menkominfo. Was. Bang Uni lu terlalu mempengaruhi cara Sampai gue. caranya aja. Was. Dan lu percaya sama gua. Aduh, hancur. Ini lu raya ngomong nih bos. Dia pernah ya Menkominfo tiba-tiba out of the blue siang-siang nelfon. Heh. Lu total politik ya? Ah, iya bang. Kenapa sih? Oh, lu total politik. Oke. Besok mau gue tutup nih total politik. Kenapa? Menyebar hoax katanya. Gue bilang, mental lu baru 2 hari jadi menteri udah kayak Harmoko. Gue bilang lo. Udah Langsung mau bredel ya. Bawaannya mau bredel. Nah, gua bilang depan orang-orang Rasakan. kan. Ini Bang Muni nih kata gua depan Pak Mahfud segala macam ngomongnya mau bubarin kita. Gua enggak pernah ngomong bubarin. Gua bilang tutup. Kacau. Oh jadi kalau Pak Prabowo wajar karena Teman sejawat. Ya teman sejawat Iya, lah. iya. Sama aja. Kayak Panji nonton lu lah gitu ya. Iya, kayak support aja sama-sama Iya, support system, Support ya. system. Nggak Nah, masalah Bang, kan. kita masuk ke tema Pilpres. Salah satu tema Pilpres paling rame itu adalah gugatan ke MK soal batas usia Iya. capres 40 tahun. Mm-mm. Dulu gua sama Valdo, ya gua masuk ke rombongannya Valdo dulu. Ada Cakra Yudi Putra juga dari PKPI, ada macam-macam lah kawan-kawan kita. Itu mengajukan gugatan Ya, batas usia calon gubernur itu 30 tahun. iya. Waktu itu tidak diterima permohonannya oleh MK. Itu waktu Valdo cita-cita di Sumbar ya. Iya, itu ternyata Valdo pas hari pendaftaran tuh usianya kurang 1 hari. Mm. Kurang 1 hari. Tapi kalaupun memenuhi kan belum tentu menang juga kan. Ya itu urusan Valdo Maldini, saya support Anda. itu urusan Valdo lah. Tapi paling enggak syarat itu ya. Iya, syarat Oke. dulu. Itu kan artinya dia boleh berkompetisi lah gitu. diskriminatif kan. Mm-mm. Menurut gua ketika itu. Dan sudah lama sebelum itu dan kemarin pas ada yang ngajuin buat Mas Gibran, bukan buat Mas Gibran ya, tapi dikaitkan untuk berhubungan dengan Mas Gibran. Aduh, keceplosannya. Curiganya. Enggak kan disinyalir. gua waktu gua tanya Mas Gibran, saya enggak ada ini. Saya nggak menggerakkan apa-apa gitu. Enggak ada yang Nggak bilang. Saya Mas Gibran bilang dilantik umur berapa? 33, 34 lah. Mungkin lah ya. Iya. Mungkin lah. Ya udah lewat jauh. Kalau calon wali kota kan 25 tahun. Iya, iya. Iya kan? Nah, pas kemarin yang dikaitkan dengan Mas Gibran gitu ada yang ngusulin, gue secara konsisten gue setuju dengan permohonan itu karena dulu juga gue pernah berupaya untuk itu gitu. Oke. Ketika apalagi secara demografi sekarang pemilih muda itu di bawah 40 tahun itu ya sekitar 56%. Oke. The king of electoralnya itu adalah usia di bawah batas capres sekarang.
Oke. Nah, itu satu. Kedua, menurut gue itu diskriminatif, nggak ada hubungannya. Sekarang kita lihat banyak CEO hebat gitu kan, orang-orang yang teruji leadershipnya di swasta gitu, usianya masih 20 tahunan, 30 tahunan. Nah, misalnya orang jadi wali kota umur umur 25 tahun gitu, habis itu 10 tahun sampai 35 udah 2 periode jadi wali kota gitu misalnya. Oke. Ya, kalau dia udah punya pengalaman ya udahlah, ngapain harus ditahan-tahan lagi gitu. Kenapa dia harus jadi calon gubernur dulu? Oke. Kenapa nggak jadi capres aja sekalian gitu? Ya kalau ini kita mau mendebatkan masalah umur ya berarti Iya. kan. Sebenarnya kan kalau gua sih setuju di umur ya, malah sebenarnya indikatornya sih di umur 40 presiden. Kita ngomongin presiden Ya, presiden aja lah ya. Presiden, ya. Presiden di 40 ini karena berhubungan sama tema special show gue juga. Sebenarnya kan si tema Merdeka atau Party itu umur masalah midlife crisis gua. Gua umur 38 nih, bentar lagi udah 40 nih. Jadi ngelihat kacamata sosial dunia ini udah frame-nya udah beda dari mungkin gua yang umur 5 tahun lalu 33 lah menurut gua gitu. Jadi soal batasan umur menjadi salah satu indikator, gue sih setuju. Untuk urusan masalah pengalaman dan lain-lain itu bisa diperdebatkan. Emang, tapi 40 ini sama kayak gini deh. Kenapa orang nggak boleh nonton konser di umur 16 harus 18 kalau sponsornya rokok? Misalnya gitu. Kenapa batas dewasa kenapa batas legalitas di umur 21 gitu-gitu. Kan bisa kita perdebatkan juga. Ya, tapi konser apa hubungannya dengan Ya ini kan masalah nilai masalah kedewasaan usia. kan, atau Nonton kenapa film misalnya. atau ini deh batasan usia undang-undang pernikahan gitu. Kenapa cowok harus umur berapa sih sekarang ada, terus cewek juga batasan umur 15 kalau nggak salah, Pak. 18 tahun ya. 18 Ya, tahun itulah gitu. pokoknya ya. 16 tahun. Kita bisa perdebatkan dulu, enggak orang-orang zaman dulu umur 15 Tapi kalau bisa langgeng-langgeng aja. kalau nikah kan basisnya biologis, Ya masalah ilmiah, kesehatan. segala Oke, macam masalah gitu. kesehatan. Ya maksud gua banyak yang bisa perdebatan juga. Tapi ya itu kan bisa kita debatin. Dulu ada yang nikah umur Buya Hamka nikah umur berapa? Nggak tahu gua. Belasan kan? Setahu gua 14-13 apa? Zaman itu adalah sebuah kenormalan kan. Iya, itu kan dari segi norma kan. Tapi dari segi kesehatan buktinya ada yang baik-baik aja gitu maksud gua. Kalau dari segi kesehatan itu bisa diperdebatkan juga gitu. Tapi kan Nggak valid. akhirnya kan secara gradual ketika berjalannya waktu ada ilmu pengetahuan yang terus maju, ada Iya. penemuan-penemuan baru ya sehingga ya angkanya menjadi lebih mutakhir, termasuk orang yang lebih dewasa jauh lebih cepat. Sekarang kan mostly ya, kemarin bagus banget tuh gue dengar Pak Gita bilang sekarang itu kalau dulu 20 tahun lalu problem kesehatan dunia itu isinya persoalan kanker, diabetes, iya. jantung. Sekarang tuh mostly itu banyak persoalan mental health. Jadi ada depresinya, ada stresnya, ada apanya segala macam. Dan itu banyak yang langsung mengenai anak-anak umur itu 25 tahunan, 20 tahunan lah segala macam. Artinya problem yang mungkin kita alami di umur 45 Mungkin. kita tuh bisa alami Baru 25 dan kadang-kadang problem-problem itu secara fisik dan secara mental itu bisa membuat kita lebih matang gitu. Iya. Nah, kalau lagi lebih lebih matang. cepat ya, Iya. matang Ya, lebih ini cepat, kan matang lebih cepat. Kita ngomongin per hari ini ya. Kalau Ya. ngomongin per hari ini sih gue masih setuju di umur 40 kalau gua di Indonesia ya. Meskipun kayak tadi kita ngomongin juga si Prancis bisa punya presiden juga di bawah umur 40. Cuman kalau Indonesia kayaknya harus 40 deh. Tapi ya makanya argumennya gua nggak masalah 40 tahun, tapi argumennya apa? Misalnya kalau nonton konser Soal standar usia kematangan Iya, itu yang diperdebatkan ya. iya, apakah 18 tahun itu apa hubungannya umur 18 tahun dengan kemampuan lu menikmati konser? Nggak ada. Iya, kalau sponsornya rokok maksudnya kan ada sekarang lo kalau sponsor rokok itu umur 18 tahun 18 plus lah ya. Jadi umur 17 tuh belum bisa masuk ke konser itu. Kenapa? Iya, iya. Karena batasan dewasa orang ngerokok itu Iya. masalah kesehatan. Ya. Iya, masalah Masalah kesehatan. Nah, itu kan pasti berdasarkan penelitian tuh. Gue yakin pasti argumentasinya banyak yang berkaitan dengan Iya. penelitian-penelitian medis, bro. Menurut Tapi gue ya organ Tapi kan tubuh untuk sudah masalah maksimal. usia rokok, lu mau umur berapapun
serangannya tetap sama. Iya, makanya kan apalagi kayak gitu bisa lebih nggak valid lagi itu larangan. Iya, itu larangan lebih nggak valid lagi. Lebih nggak valid, perdebatan kayak gitu lebih. Ya kalau 40 tahun dalam memimpin negara, basis argumentasinya tuh sampai sekarang Kayaknya pembuat undang-undang juga ya kan Rasulullah jadi nabi umur Ya, ada yang bilang gitu kan? Ada. Umur 40. Iya, segala tapi macam. kan dalam itu tuh argumen itu bisa aja dibales. Ya waktu itu kan masyarakatnya jahiliyah, kita kan nggak jahiliyah. Tapi kalau kita ngomongin norma Indonesia lagi, kita balik ke norma ya. Kalau yang masih muda, masih unggah-ungguh, ya sama yang senior gini-gini, umur kematangan menghadapi senioritas, kayaknya umur 40 tuh umur in between menurut gue ya. Di Indonesia umur paling ideal gitu, ngadepinnya agak senior udah lebih percaya diri. Bukan mengecilkan yang lebih muda ya, tapi kan kalau mengecilkan yang muda, lo kalau dihadapin senior kadang-kadang kalau agak terlalu keras dibilang kurang ajar. Ini di kita ya, karena kita terlalu banyak dalam tanda kutip norma ini ya, adat istiadat yang harus nggak boleh gitulah sama orang tua. Tapi terus masalah kepercayaan diri menghadapi, gue nggak ngerti sih, gue nggak kebayang misalnya kayak ya kita nyebut nama ya kayak Pak Dito gitu, yang umur 32 harus ngadepin deputi-deputi di kementerian yang udah lebih senior. Gue sih nggak kebayang di umur gue. Kalau umur 32 ya mungkin Pak Dito lebih banyak pengalaman. Meskipun gitu. CEO startup banyak mengalami hal yang sama. Itu Tapi kan sandwich generation juga kalau bawahannya. CEO startup kan dia udah memulai itu dari awal, dia udah ngerti produknya gitu. Kalau lu tiba-tiba dimasukin ke dalam sebuah kementerian dengan umur masih sangat muda, bukan meragukan ya, gue cuman memikirkan kayaknya susah deh. Nggak tahu deh, gue mungkin lu lebih valid kali karena lu ada menurut diri. Nadiem sukses nggak? Menurut gue, menurut Kan gue di bawah 40 tahun juga Nadiem di posisi itu. Iya kan? iya. Nadiem di kementerian di umur. Menurut gua Nadiem dengan ininya biasa aja menurut gua. Karena indikator suksesnya apa? Programnya nggak ada yang ya menghapus UN sih bukan program yang terlalu Merdeka Belajar misalnya. Merdeka Belajar. Menurut gua nggak ada trouble, biasa aja. Ya, maksudnya ya as usual aja as gitu usual kan. aja gitu. Menurut gua ya. Menurut gua. Ya artinya ya masalahnya bukan umur dong. Artinya ya lu lebih muda juga belum tentu lebih baju juga. Iya, kalau masalah tapi belum tentu lebih pantas juga. Enggak lebih pantas juga kan gitu kan. ini kan dari sisi gua rasa yang bikin peraturan juga orang tua sih. Jadi ngereflek ke dirinya sendiri. Iya, itu menurut gua kalau feeling gua ya, itu kan aturan dibuat sama orang tua, pembuat undang-undang. Iya. Yang dia lihat tour of duty di kepartaiannya, kira-kira umur 40 tuh lu udah sampai ketua bidang lah gitu. Kayaknya. Bro, ini ukuran zaman dulu nih, Bang. Bung Karno itu bikin PNI umur 27 tahun, Bang. Benar, itu juga itu masalah perdebatan Pak Harto gua. umur 40 kali jadi 39 kali jadi. Lu umur berapa sekarang? Gue 34. 34. Gue 38. Gue 38 aja kemarin kemana-mana masih pakai topi Cookie Monster gue. Umur 38 Bung Karno tuh lagi diasingkan di Bengkulu kayaknya. Gak mikirin negara ya emang beda Ri. Pola pikirnya sekarang kita emang nggak bisa menyamakan yang sekarang sama dulu. Kayak gue kemarin ngobrol. Nggak, harusnya kehidupan zaman dulu kan lebih buruk kan daripada zaman sekarang. Harusnya. Gue kemarin ngobrol sama Panji juga kan. Panji umur 44 gue bilang hidup masih pakai celana jeans robek-robek. Umur 44 Bung Karno tuh udah bacain teks proklamasi loh. Itu umur 44 tuh. Ya emang kita nggak bisa ngebandingin person ke person gitu. Cuman umur 40 in general mungkin lebih matang Ri kalau menurut gua. In general gitu. Lebih ke mau dispesifikin lagi soal undang-undangnya, gue sih nggak paham detail per pasal ya. Cuman 40 nggak ada, cuman umur aja Bang, sisanya dukungan partai aja. Ya sekarang kalau kita ngomongin umur ya, soal kematangan umur 40, siapa sih yang di bawah umur 40 yang bisa ke situ dengan kestabilan emosi tanpa privilege belakang orangnya? Nggak perlu spesifik banget. Ya enggak, iya, tapi kan game elite emang privilege semuanya. Iya, maksud gua ini kan in general untuk keberagaman orang yang masuk ke game ini dengan status yang tanpa ada embel-embel, ngerti? Iya. Meskipun lebih fairnya. Misalnya dia sangat brilian, sangat transformatif gitu ya, tapi di bawah 40 kan bisa aja sampai ke situ. Misalnya siapa yang very bright ya? Nah, tapi very bright-nya itu indikatornya juga apa? Di pasalnya sendiri nggak ada. Kecuali sekalian aja dibikin CV misalnya. Artinya bukan umur dong. Iya. Umur nggak jadi problem. Tapi misalnya. Umur salah satunya. Iya. Iya dong. Misalnya kalau lebih fair mana menurut lo ya? Tour of duty dalam public service. Misalnya, lo sekian tahun pernah di birokrasi. Atau lo sekian tahun pernah. Nah, gue lebih fair kayak gitu. Misalnya lo misalnya dengan umur 35 syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Lu dari lulus SMA sudah ikut ke organisasian bla bla bla. Itu tour lebih of duty lu ini itu kan. lebih fair. Tapi kan di undang-undangnya juga nggak ada cantumin kayak gitu kan.
Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Cuma ada umur kan? aja. Cuma umur aja. Nah jadinya kayaknya lebih, ya mungkin harus direvisi kali ya. Ya artinya basis umurnya Basis jadi nggak umurnya relevan jadi dong. nggak relevan. Iya. Jadi lebih kayak bikin, ya bukan bikin undang-undang males ya, bikin undang-undang in general aja. Iya. Iya, ini tahun 2023 itu, Bang. Pak Prabowo itu baru jadi pejabat 4 tahun loh. Benar. Baru jadi pejabat publik sipil ya. Sipil kan Iya. dia di birokrasi militer Lama. 30 Lama. tahun. Ya, tapi kalau itu mau dihitung ya lama jadinya. Iya, iya, Tapi iya. kalau hitungan kita sipil gitu Iya. misalnya kan baru 4 tahun. Iya kan? Iya, Nah, ini udah berapa kali Capres? 3 kali. Udah yang ketiga nih nanti. Ketiga. Iya kan? Iya. Dari maksudnya siapa? Selama pemilu keempat berarti. Iya, pemilu Mau keempat. cawapres. Iya kan? Dari Pak, misalnya kita contohkan Mas Gibran. Gibran wali kota Solo dilantiknya 2021 kan? Iya kan? 2023 dia 2 tahun jadi pejabat, setengah masanya Pak Prabowo yang udah 4 kali nyapres. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan iya sih. Iya kan? Ya mungkin poin per poinnya harus lebih detail karena itu kalau karet itu susah sih diperdebatinnya susah gitu. Iya sih. Sekarang umur 35 juga oke lah, umur 35 diperbolehkan jadi presiden gitu, tapi pertanggungjawabannya dia capable dari mana? Ya tour of duty mungkin ya. Iya, kemana terlalu gambling. Enggak, apakah dengan 40 tahun umur kematangan yang lu sebut tadi, Bang, itu ada jaminan dia matang? Nggak ada, tetap nggak ada. Nggak ada kan? Tetap nggak ada. Lu mau batasin umur Iya, 50 juga nggak ada. Ya gitu. kalau nggak ada jaminan ngapain lu bikin aturannya? Ya kan, tapi in general rata-rata. Makanya Nah, kenapa balik lagi sekarang nih. gini deh, kenapa ada istilah si life begin at 40 juga kenapa? Karena Iya. mungkin udah banyak orang pengalaman kayak iya sih umur 40. Oh jadi Nah, tapi di Italia ada lagi El Vivo et Trenta. Apa tuh? life begin at 30. R30. Ya. Makin lama makin nggak muda kawan. Ya mungkin itu bisa berlaku di kita juga nanti, tapi untuk saat ini ya nggak tahu lah. Gue udah banyak maklumnya juga sih makin tua ya. Gak apa-apa deh Itu selalu. menunjukkan kematangan lu ya. Kematangan gua kayak gini deh. Nggak ngelawan-ngelawan amat. Gue sekarang aja kayak dulu apa namanya zaman Orba Pak Harmoko ngelarang musik-musik cengeng. Ingat nggak lu? Ya Betarios Betarios Sonata Sonata gitu. Rinto Harahap. Dulu gue kira itu nggak masuk akal sih. Tapi sekarang setelah ngelihat orang Mental banyak health. mental health gara-gara dengerin lagu-lagu home Senja. recording senja-senjaan, gue rasa ada benarnya juga sih. Kalau jadi pemerintah gitu. Iya, ternyata feeling lu bener Pak Harmoko. Iya. Itu mungkin berawal dari taste-nya Pak Harmoko aja yang Iya, nggak cocok. tes aja. Ternyata ada basis legitimasinya Tapi juga kan lama-lama. Iya betul. Jadi ada pemakluman, jadi ada punya dua, mungkin 40 itu menggambarkan pengalaman yang lu bisa mengambil angle sebuah masalah tuh jadi lebih holistik mungkin ya. Oh iya iya Mungkin iya, iya. pengalaman itunya juga tuh yang pengalaman hidup ya. Matang dalam Matang memutuskan dalam ini ya. Mungkin kayak itunya juga. Tapi ukurannya apa, Bang? Lu bikin undang-undang kan harus ada ukurannya apa? Ya, Apalagi undang-undang yang pakai angka gitu. ya sekarang buktinya undang-undang ini udah diputuskan. Masa nggak ada ukurannya? Ya makanya gue sampai mau cari risalahnya Iya tuh iya. nggak nemu loh. Betul, Nggak ada. betul. Basisnya apa? Iya, itu saya juga tidak mendalami ya. Ini kan gue Iya. secara subjektif ya. Kayak lagi Lu nih nanya tidak bener ada- juga sih. Lu nanya kayak di Yusril sama Iya, Hendra aja, nanya Bos. ke gue kayak gue Pak Mahfud yang Iya. pernah di MK. Enggak, maksud gue. Ini kan sense subjektif gue aja. Iya, ini subjektif lu kan. Iya, yang iya. lu merasa bahwa umur 40 tahun. Gue tidak 100% mendukung ya, tapi gue umur 40 kayaknya nggak apa-apa juga Iya. deh gitu. Jadi Maksudnya peraturan- nggak salah juga. nggak salah juga gitu. Bener belum tentu. karena- itu, Belum tentu. itu pengalaman lu. Pengalaman gue ini based on pengalaman gue yang kayaknya ngelihat semua masalah tuh udah bisa jadi lebih banyak perspektif aja mendekati umur 40 menurut gue ya. Jadi lebih banyak maklumnya gitu ya. Ini mungkin karena stereotyping kali ya. Lu ngeliat satu orang Padang rajin, orang Padang kedua rajin, orang Padang ketiga entah di mana rajin. Akhirnya lu punya kesimpulan orang Padang tuh semua rajin gitu kali ya. Iya mungkin ya, mungkin Iya, karena makanya matang seringan- tuh 40 gitu mungkin. Iya. Atau gue lebih nggak tahu deh, semakin banyak umur kan semakin banyak masalah. Misalnya yang tadinya lu kira si A itu anjing ini seorang A nih jahat banget gitu, tapi ketika lu mengalami ada di posisi A, oh nggak jahat banget tuh kalau ada di posisi dia Iya, gitu. karena udah mengalami. Ya kayak gue sekarang menerima slang bikin lagu polisi, menurut gue nggak apa-apa loh. Iya menurut gue kayak Sama semakin kayak- tua tuh apa yang dicari sih kalau nggak bukan kenyamanan kan? Ada masanya Iwan Fals nyanyi lagu cinta kan yang Iya. tau gak lagu Iya, Tatap nggak masalah gua. Mega. Gue Mas Budiman ketemu Pak Prabowo, gue nggak ada masalah gue. Orang-orang pada ini gue nggak ada masalah gue. Ngabalin
Nggak masalah gue. Iya. Bapak Ruhut Sitompul, Pak Ngabalin, gue nggak pernah ada masalah. Karena makin tua tuh gimana ya ngomongnya ya, biar nggak salah nih. Tapi emang dibutuhkan kepercayaan diri yang gitu-gitu loh. Butuh validasi semakin tua, butuh kenyamanan dari sisi apapun ya, baik sisi materi gitu-gitu. Terus mikirin anak kan, mikirin keluarga. Jadi gue sih udah banyak maklumnya gue. Gue ngeliat Mas Bim Bim abis wisuda anaknya di Inggris sih, gue juga gak pengen band gue dilarang manggung selama 3 tahun lagi ya. Gue butuh duit manggung juga, ngerti gak sih lo? Iya. Paham gak? Jadi ketika orang-orang kemarin marah beliau bandnya bikin lagu buat polisi gitu, gue sih ya masalah lagunya bagus atau enggak itu bisa diperdebatkan ya. Tapi masalah bandnya bikin lagu, gue sih setuju-setuju aja. Lagu cinta aja bisa kadang bagus, kadang nggak bagus. Iya, itu mungkin bagus lagu itu buat teman-teman di kepolisian. Emang bagus kan? Bagus emang. Polisi baik hati itu. Bagus, Iya. bagus. Ya gitulah. Kalau di gua makanya si Merdeka ini balik lagi ke show gue Iya, iya. soal si Merdeka atau Party itu sebenarnya banyak melihat sudut pandang yang lebih banyak aja gitu, nggak cuma dari satu sudut pandang. Mungkin kayak gue tuh termasuk orang yang emosional lah kalau ngelihat zaman-zaman kuliah di politik ya, kan kuliah di politik ya. Gue kuliah politik tuh berarti eranya Pak SBY itu. Kayaknya semuanya gak bener aja di mata gue gitu kayaknya. Tapi makin kesini kan makin lu tahu kayak enggak lah. Sama aja kayaknya. Iya kayaknya enggak, masa gitu sih gitu. Kayaknya orang akan menjadi lebih nerimo. Lebih makin- nerimo. Ya, kayak lu tadi bilang tuh Pak Harmoko dulu ngapain sih ngelarang Betharia Sonata dan Iya. kawan-kawan. Oh ternyata sekarang mental health jadi isu ya. Isu, iya mungkin bener Atau juga. nanti mungkin kita juga ngerti kenapa Bung Karno ngelarang musik ngak-ngok gitu ya. Iya. Atau nggak boleh rambut gondrong dulu kan. Tapi gue ngerti juga sih apa yang lu maksud 40 tahun tadi ya, balik 40 tahun lagi makin kesini gue ngelihat jadi nih yang muda-muda nih banyak yang ngehe. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Atau dulu kayak gini deh, kayak Mereka emang lebih pinter sih for some extent ya. iya. Lebih pinter tapi belum tentu bisa lebih bijak juga. Iya. Kadang-kadang ya gimana ya? Ya kadang-kadang emang ketika lu ya samalah kayak prinsip ketika lu baru tahu sedikit kayak lebih berisik dibanding lu lebih banyak tahu, lu lebih banyak diemnya kan. Prinsipnya kan kayak gitu. Setuju sih. Kayak kita zaman kuliah kan baru Tahu pertama sedikit, kali ya. baca Madilog rasanya udah paling tahu apa pemikir dunia semua kan. Padahal semakin kesini kalau ilmu prakteknya ya nggak gitu juga. Lu sih. makin nggak tahu apa-apa Makin ya. nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Makin kayaknya enggak deh gitu. Ya kayak stupa Borobudur kan. Di bawah tuh reliefnya banyak. Makin ke atas makin sedikit. Makin puncaknya kan kosong aja kan. Iya emang. Gitu aja. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Gitu. Itu. Jadi bijak ini podcast Jadi bijak. Tapi gue menolak bijak. Nah itu tuh Iya. pertentangan itu gue tuh menolak jadi bijak. Karena menurut gue gak pengen terlalu setua itu gue. Iya, kalau tua ini bijaknya tua. Bijaknya tua Jadi banget. lu kalau udah mulai Opung Panda aja nggak bijak-bijak aman kan? Ada dasar anak ingusan itu Gibran katanya kan? Itu dia. Jangan kau bikin dia besar kepala kan? Itu dia. Ya Opung Panda aja nggak bijak-bijak amat kan? Bener. Sama ini juga kalau lu ngeliat di politik tuh ada beberapa orang tua yang masih maksa pakai bro padahal udah nggak pantas tuh lu kayak. Misalnya? Ayo nggak usah sebut nama lah ya. Misalnya lagi dialog kayak ya jadi begini bro gitu. Nah, umur lu udah tua jangan panggil bro lagi gitu. lu Nggak being cocok. orang tua aja. Iya gitu. Nah gue tuh takut sebenarnya jadi orang tua itu sebenarnya. Sebenarnya tuh No. umur 38 tuh dari kacamata gue kemarin baru nge-MC LO gue tuh kelahiran tahun 2003. Gue bilang 2003. Lahirnya 2003 Mas. Iya gue bilang 2003. Itu gue udah lulus SMA loh gitu. Pasti kan dia ngeliat gue tua banget kan gitu. Iya. Mending kayak Lu gak terima kayak Bambang Pacul aja ya. Jikalau Diko, Iya. ngomongnya Diko aja. Bener. Gimana Adinda? Tapi kita baik juga Ri ya. Kan despite Opung Panda ya. Ada juga abang-abang kita yang gak terima juga emang udah usia senja ini kan ya. Nggak ada kayaknya deh. Ada Siapa? usia lanjut Yang apa? agak gak terima juga. Jangan lu bilang-bilang gue tua. Itu kan bercanda. Iya dia emang udah tua, memang Iya. bercanda itu udah. Bercanda ya. Bercanda itu. Oh bercanda. Memang gue udah tua tapi lu jangan perjelas gitu lah maksudnya.
Bukan nggak terima kalau dia tua. Jangan diperjelas aja. Lo sering dapat kiriman ini nggak sih ucapan-ucapan selamat pagi yang gambar-gambar bunga gitu? Gue sekarang nggak apa-apa lo nerima itu. Dulu gue sebel kayak apaan sih nyampein WhatsApp gue aja gitu. Sekarang kadang-kadang gue ngerasa ada yang merhatiin gue aja tiap pagi nggak ada ucapan motivasi. Tahajud call apa sih? Tahajud call kadang-kadang kepikiran juga loh sama gue. Apa emang waktunya gue rajin ibadah ya gitu-gitu. Dulu marah kan lu? Dulu kayak apaan sih yang chat panjang gitu. Iya. Kayak ini deh, sesimpel ini deh, semakin tua. Tayangan tontonan TV deh. Sekarang menurut gue talk show acara kesehatan tuh menarik loh buat gue. Gue tonton tuh. Gara-gara Dokter Oz. hidup Ya, sehat cara hembing ya ini. apalah apa Dan jangan-jangan dokter yang cantik ganteng ini udah gak relevan lagi juga. Iya. Justru malah otoritatif. Dokter Boyke kan top lagi sekarang. Iya, itu Iya. dia. Iya. Malah punya talk show masak kawan ini kan. Ada talk show masak. Sama Ada masaknya kawan bos. Kak Seto bos, top lagi bos, parkour ini bos sekarang. Wah, Kak Seto tuh salah satu orang yang mesti dikejar tuh. Dari sisi kesehatan fisik dan kesehatan rambut ya. Iya. Rambutnya masih beneran loh sih itu umur 70 loh. Ya, lu pernah ketemu mau lu jambak ke cuma? Pernah gue ketemu, gue sampai minta izin, maaf Kak Seto, itu rambutnya emang beneran bener dibilang. Sehat loh itu berarti. Coba lu enggak coba? Enggak enak dong. Enggak enak dong ketemu. Ini gue belum 40 aja udah begini rambut gue. Hebat Kak Seto. Hebat Kak Seto. Sehat tuh berarti. Iya bener ya. Kan dulu ada eranya dokter yang cantik ganteng ya kan. Ya lama-lama otoritasnya dipertanyakan juga. Sekarang kembali lagi tuh Dokter Boyke laku lagi. Dokter Boy. Bu Siska Suitomo juga mungkin laku lagi tuh ya. Bu Siska emang masih ada ya? Masih ada ya? Masih dong. Ini langganan kebayanya mak gua, dia suka beli. Iya Bu Siska. Bu Siska bukannya tukang masak. Masak. Kok dia bikin kebaya? Kan suka pakai baju kebaya masaknya, Bos. Oh, itu jualannya dia. Kebaya merah itu deh. Brandingnya. Mak gua salah satu Yang- supplier Yang kebaya merah. kebaya. Bokep Kagak lagi lah, dong. ya. Ente. Merah juga ada. Iya kan? Ada. Udah pakai. Pasti, Kebaya pasti. merah. Semua partai Aduh pasti itu punya di kebaya tweetnya merah. tadi. Iya, Ngeri. apa lu? Ngeri tadi. Nggak jelas sih. Makanya dia ini Lempar aja dulu. lempar aja dulu, nanti di-cut. Itulah gunanya editor masih berpihak pada kita kan. Bagus. Enggak itu yang kayak tadi ya. Nanti di-tit. Iya itu ngeri. Nah tapi memang itu juga ya membuat gua sama Budi itu sebenarnya nyaman dengan main dengan politisi tua. Karena ya udah kayak lu berpikir tadi itu. Iya. Dikatain orang ketawa, Iya, kan kita udah tahu lah cara main dia semuanya. Iya. Ya udah sampein aja. Coba aja ngomong ke aku kalau berani gitu. Dia nggak berani kan. Udah kayak gitu, udah santai aja. Iya. Misalnya apa namanya? Ya nggak ada yang ya hal-hal di masa lalu yang orang lain nggak sanggup omongin, mereka berani omongin. Karena udah nggak ada interest. Iya. Coba kalau lu masih punya interest, misalnya Ini politisi senior ya. senior yang udah tua-tua, Iya. yang udah senior jauh dari batas pencapresan ini usianya. Ada yang udah kali 2 bos. Opung Panda tahun depan kali 2 itu 80. 80. Iya. Tapi masih strong. Iya. Masih mabuk kawan. Di sini pakai wine dia minum. Batak. Yang ngamuk anaknya ke Budi. Jangan dikasih bapak tuh minum kan. Padahal pernah ini dia molor tempatnya Bang Adian gak bangun-bangun kawan. Nah, tapi gue melihat bahwa orang-orang tua ini tapi gini, mereka itu bukan soal wisdomnya bang. Wisdom sih udah pasti lah ya karena pengalaman panjang, tapi cara mengekspresikan bijak itu kan beda-beda orang. Iya, oke. Ada yang ekspresinya tuh normatif ada gitu. Ya kan, ada yang ekspresinya macam-macam lah. Tapi orang-orang tua yang gua temuin di sini tuh, mereka itu udah ngelihat politik itu udah ya udahlah gitu kan. Apa ya bahasanya dia? Udah nggak ada beban gitu. Iya. Jadi dia kalau mau ngomong ya mau si ini Terserah.
tersinggung sama gua, si ini tersinggung sama Ya karena udah gua. gak ada kepentingan. Nggak ada kan. kepentingan, atau faktanya kayak begitu. Misalnya kayak atau pernah menghadapi berbagai macam manusia itu kan Iya. kompleksitas masalahnya. Oh ini pola, oh ini gue pernah ketemu Iya, nih yang pernah dulu nih. kayak begini nih, handle-nya ini. Iya. Udah punya formula Ini bos. ntar ujung masalahnya ini nih dan, gue udah dan tahu nih. orang yang diomongin gue pernah ketemu. Kayak terapis-terapis tuh kan. Alah katanya Panda lo dengerin juga wise juga gitu kan misalnya Ya, santai aja. nanggepin Opung Panda gitu juga udah santai juga ya udah lo dia mau ngomong apa terserah gitu karena kalau lu punya kepentingan pasti lu hati-hati kan. Iya, iya. Ini mereka udah ngomongin aja apa yang mereka mau ngomongin gitu udah ya toh gue nggak lama lagi ada perasaan-perasaan kayak begitu kan. Iya. Dan- Ya mungkin itu nanti di umur 80 kalau gue bikin stand up mungkin agak lebih lepas ya. Lebih beban lagi kalau sekarang kan masih Ya, lu mikirin- kata maksudnya kata-katain Panji, kata-katain apa Iya, lebih enak ya. Kalau sekarang kan masih ada takut kalau ngomongin ini kehalang ya job berikutnya. Ya, gitu. popon kerok gitu ya. Iya, benar, Kalau benar. kayak Opung Panda itu pernah ada ini baru-baru nih yang soal Golkar kan lagi rame nih. Kemarin tuh aku Munaslup. iya, aku ketemu sama presiden katanya. Kapan Opung? 2 minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu katanya. Oh, baru dong. Iya, baru. Apa Opung bilang? Ya dia ngomong soal kabinetnya bla 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 gitu gimana reshuffle. Dia minta saranku. Aku bilang, "Ah, ini terlalu banyak kuning di kabinet kau." Bisa ngomong kayak begitu. Ini tayang nih di situ. Iya tayang di layar ngomong kayak gitu. Iya, itu tentu saja itu part keceplosannya itu kan. Ya tapi keceplosan pun maksudnya Iya, udah nggak ada beban. udah nggak ada beban ya. Udah nggak ada beban. Yang beban Bang Putra ya mungkin ya. keluarga. Keluarga. Nah di sini Aduh, people powernya di situ tuh. Masih berkarir kita nih Opung gitu kan, pakai Bang Putra kan. Ini misalnya tapi maksud gua udah ngerti apa yang lu sampein tadi Bang bahwa Iya. makin senior makin tua yang kenceng-kenceng tuh jadi kendor gitu. Iya. Yang kenceng-kenceng tuh kayak udahlah, itu kayak gimana ya? Mungkin karena udah ngelewatin banyak proses masalah selesai, ketemu masalah ini kayak lu ntar ujungnya gue tahu nih kayaknya bakal gini gitu. Jadinya kayak ya gue bahkan ngelihat dulu kan kayak di mata anak kuliah yang masih baru belajar tuh pokoknya semua politisi salah jadi mata gue gitu kan. Sekarang gue lebih banyak husnuzon loh, kayak enggak pasti tujuannya baik kok. Segala tujuannya baik, kayak misalnya Pasti ada baiknya. pasti ada minimal. baiknya, kayak nggak Minimal. mungkin sejahat itu deh, masa sih gitu. Misalnya nih kayak misalnya ya kecurigaan orang-orang ke Pak Erik mendompleng PSSI untuk naik ke atas gitu. Jadi PSSI nggak terlalu diurusin, yang penting dia popularitas untuk naik ke posisi cawapres lah ya. Dalam hati kecil gue kayak masa sih PSSI nggak diurus sama sekali? Pasti ada loh yang dipikirin untuk beneran ngurusin PSSI-nya gitu. Gue jadi terlalu husnuzon sekarang sebenarnya. Untuk komedi itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Untuk komedi itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Bahan baku yang buruk ya. Bahan baku, jadi emang harus jadi dicari-cari apa nih ininya gitu. Tapi di satu sisi gue mungkin karena semakin tua tuh lo yang dicari kan ketenangan ya. Jadi kayak iya gitu. Jadi gue terlalu banyak husnuzon sekarang. Atau gimana kayak orang kayak Mas Gibran ya. Hmm. Di usia 35 let's say ya, gue nggak tahu persisnya berapa sekarang. Dia menghadapi masalah banyak kan. Sebagai wali kota pasti banyak dong hari-hari. Pasti, dia banyak. Dia handle-nya itu baik, salah saya, baiklah, maaf. Gila ya Twitternya dia. Iya, mungkin ya. Ya, artinya maksud gua ini bentuk wise, bentuk nyindir. Tapi kan nggak tahu kita di dalamnya kayak apa Mas Gibran. Bener, maksud gua Itu kalau kan PR ya, lu harus bedain yang bisa PR juga ya, dia dengan bisa juga yang dia memang dilindungi personal. oleh PR konsultan yang Iya. yang gitu-gitu kan gak mungkin berjalan. Jadi dia pretending to be itu aja gitu. Iya. Gua sekarang sejak nonton drakor ada tuh Agency judulnya kalau lu Iya, lihat tuh. iya. Terus beberapa lainnya itu ya di Amerika juga ada misalnya Our Brand is Crisis gitu misalnya. Ya dalam dunia entertainment, di dalam dunia politik itu tuh udah PR game All semua. set, iya. Iya. Ya kayak kita kan ngerti soal ya belakang-belakang layar lah ya. Gua nggak tahu lu emang tahu ceritanya atau enggak. Tapi kayak Mas Kaisang pakai baju Prabowo, gua rasa itu bukan sesuatu yang disengaja sih menurut gua ya. Pasti. Menurut gue ya, kita kan perlu curiga juga nih ada apanya gitu.
Yang gitu-gitu nggak mungkin dia lagi milih baju kayak ini paling atas gue pakai aja, nggak mungkin kayak gitu tuh. Apalagi ada tulisannya Prabowo. Apalagi ada tulisannya di momen kayak gini kan. Gitu menurut gue. Jadi ya gue lebih banyak zen ya. Gak bagus buat komedi, tapi buat hidup kayak jauh lebih bagus itu. Lebih kayak Tapi apa yang bikin merdeka atau apa? Justru itu Atau keresahan partai itu? gue jadi lebih. Keresahan gue menjadi orang tua aja sih sebenarnya menjelang umur 40 ini. Resahnya tuh di situ. Jadi banyak hal-hal yang dulu gue resahin, sekarang gue kok jadi nggak resah ya malah kayak gitu. Malah lu gampang terima. Jadi gampang terima gitu. Misalnya. Salah satunya kan Kasih beat satu dong. tema lah ya. Tema. Jadi kurang lebih di special show ini kan gue tuh nyatet sebenarnya tema-tema apa sih yang paling sering diributin orang di sosial media. Gue ngebagi tuh, gue batasin ada 7. Sebenarnya itu karena George, lu tahu George Carlin nggak sih? George Carlin kan punya seven words you cannot say on television. Jadi dia ada 7 kalimat lah di Amerika saat itu yang dia abis spesial terus dia ditangkap. Nah, gue ngebagi 7 boleh juga ya. Gue cari 7 tema, kira-kira tema apa sih yang paling sering diributin di sosial media. Gue breakdown adalah 7 di situ. Apa itu? Politik agama udah pasti. Politik agama paling nggak setahun terakhir lah ya. Politik agama, LGBT, child free, mental health, feminism salah satunya, sama K-pop. Itu kan 7 tema yang paling sering diberantemin banget gitu. Nggak banyak berubah ya? Nggak banyak berubah. Kayaknya dari 7 itu. sebelum tahun politik juga itu deh. Iya, itu. Ya waktu special show lu terakhir yang di Bandung itu gue juga nonton masih itu deh. Tapi kan kalau yang Bandung kan garis besarnya soal feminisme lah kebanyakan. Nah itu masih ada sisi masalah itu juga masih gue tarik juga. Nah sisanya yang 6 lagi tuh memang yang gue rasa kayaknya ini kenapa diberantemin gitu. Tapi orang-orang juga bilang jangan diomongin lah, masalah sensitif. Menurut gue tuh harus diomongin sebenarnya. Malah gue pengennya tuh isu-isu kayak gitu tuh dibahas. Kemarin kan kalau capres-capres kan yang di Makassar ngomongin soal isu ekonomi dan perkotaan dan lain-lain ya. Gue sih pengen di debat capres gitu, moderator nanya ketiga-tiganya soal isu LGBT gimana Pak gitu. Lu pengen lihat ngelihat tiga-tiganya gelagapan gak sih? Iya. Kawin beda agama gimana Pak? Iya Pak, gimana sih Pak menurut Bapak? Dan itu kan jadi kelihatan karakternya masing-masing gitu kalau menurut gua. Soal isu-isu yang lebih personal ya. Iya nggak? Dibanding lu cuman masalah ekonomi semuanya kan jawabannya pasti akan seragam meskipun caranya beda-beda. Semuanya ya kita pengen ekonomi maju, kita pengen pendidikan maju gitu. Bahas dong yang lebih personal gitu. Misalnya mental health mungkin belakangan kemarin udah datang ke acara Menjadi Manusia juga kan. Beberapa baca-pres itu udah sedikit ngomong. Tapi Pak, ngomongin dong soal fenomena K-pop di Indonesia lebih detail dong gitu. Kalau gua rasa dengan jawaban-jawaban yang lebih detail, karakter masing-masing juga bakal lebih keluar harusnya ya. Gue sih pengen nanti moderator, misalnya lu jadi moderator, lu tanyain pertanyaan. Bagaimana isu LGBT Pak gitu. Iya, apakah karena suka nggak suka isu LGBT tuh oke lah, secara kita nggak mau debatin soal agama ya. Tapi soal isu globalnya itu udah makin mendekati Indonesia juga loh. Sekarang semua film ada isu itunya semuanya. Dari mulai film anak kecil Spider-Man, Disney-Disneyan diversity. Semua udah ngomongin diversity semua gitu. Gue terakhir nonton di Netflix aja ngomongin film Korea, ada film Dream gitu. Film Korea, gue pikir Korea ya adalah tiba-tiba ada LGBT juga, karakternya paling. Kalau kartun apa sih? Emang ada kartunnya? Kalau kartun sih enggak, terakhir kalau nggak salah sih ini bukan kartun, film anak-anak Power Ranger. Di Netflix juga sih. Emang Netflix tuh kebanyakan isu itu kayaknya. Dream yang bola bukan? Dream yang bola? Iya. Udah nonton lo? Udah. Ada kan yang tiba-tiba salah satu karakternya ada yang ternyata latar belakangnya yang lebih vulgar juga banyak kan. Bapak gue mati setelah gue come out gitu. Ada karakter itunya gitu. Wih, ternyata ada terselubung juga nih. Meskipun kalau itu nggak ada juga sebenarnya filmnya baik-baik aja ngerti ya. Tapi dikasih sense ya. Dikasih sense. Maksud gue kan berarti kan ini kan udah isu global loh. Makin hari makin nggak bisa lu tutup. Makin nggak bisa tutup. Nah, gue tuh pengen menyampaikan itu ini buat anak-anak gue juga ini sebenarnya gitu. Dan alangkah baiknya capres-capres kita come up dengan isu-isu dari itu situ lu akan ngeliatin spektrumnya udah beda tuh orang-orang ini gitu. Kalau sekarang kan
Iya. Secara ini kan mirip-mirip aja jawabannya. Artinya kewajarannya makin lama makin naik ya. Kewajarannya makin naik, cuman Untuk bicara tentang secara vulgar tentang itu ya. lu dengan isunya itu apa yang ada di kepala lu nih kalau lu jadi itu kan isu 5 tahun ke depan menurut gue ya. Iya. Salah satunya isu LGBT. Orang kita mau ada di Jakarta, mau ada pertemuan LGBT se-ASEAN, berarti kan udah mulai masuk. Yang bubarin lagi, yang itu juga sama. Iya kan, berarti kan udah masuk radar sesuatu yang harus diomongin Iya, gitu. kayak nikah beda agama deh. Ya, Kemarin tuh kan rame lagi. benar. Dan hakim aja dispute gitu. Akhirnya terpaksa, gue nggak tahu terpaksa atau nggak secara politik ya Mahkamah Agung bikin surat edaran gitu. Iya. Akhirnya nggak boleh. Iya. Tapi itu kan masalah yang makin lama makin banyak orang Masalah yang makin ingin banyak. bercinta dan menikah dengan orang yang berbeda agama. Tapi gitu. beda agama ini buat gue problem sih. Kalau misalnya nanti diputuskan boleh nikah beda agama, nggak harus cuma butuh catatan sipil aja gitu. Secara negara. Iya, nggak perlu secara agama gitu misalnya. Terus? Yang udah nikah ini loh. Nah, tahu gitu dari dulu gua nggak kayak gini. Oh iya. Ini masalah-masalah post factum ini ya. Aturan berubah kan, strategi harus berubah. Iya, bener. Aduh, tahu gitu. aneh ke gereja Iya. dulu ya. Dari dulu Iya. gua nggak sama-sama agama, gua ada penyesalan Bos. Mungkin. Tatanan Mungkin. berubah langsung tuh. Iya. Iya kan? Tapi kan itu masalah yang makin Pelik ya. makin dan apalagi sekarang gue nggak tahu pemilih Gen Z kan katanya banyak tuh. Itu kan isu-isu Gen Z sebenarnya. Betul. Masalah-masalah yang 5 tahun mereka bakal hadapin gitu. Betul. Menurut gue ya. Jadi stop masalah-masalah klise ya. Stop menjelang pemilu kita bicara bagaimana kita menangkal hoax dalam itu kan klise banget ya. Ya kayak paling memorable kan kayak izinkan saya tampilkan gambar lampu perkotaan dari atas satelit ya. Itu kan kayak ya udahlah, itu kita juga tahu isu-isu ketidakmerataan pembangunan itu kita udah tahu semuanya gitu. Nggak usah dibahas lagi. Itu kan dari zaman Bung Karno. Dan setiap pilpres masalah itu kan itu terus gitu. Bahas yang lebih, menurut gua bahas yang lebih mendetail Radikal, pertanyaannya, lebih radikal. Kayak pertanyaan sekali aja Pak, isu soal misalnya ya, tapi ngomongin soal LGBT, Pak Mahfud udah bikin statement sih soal isu LGBT ya. Apa tuh? Gue lupa detailnya apa. Oh, kemarin kita Total Politik baru bikin ini ya, Ria, dialektika agak serius. Apa? Itu ada politisi PKB sama politisi Partai Umat. Iya. Soal LGBT. Tova Lemon sama Mbak Lulu Udah Nur Hamida. Belum. Nanti Oh, gua itu kasih tahu. boleh Itu juga keren, tuh. itu keren. Pak Mahfud seingat gue udah bikin statement tuh. Nggak, tak dilarang dalam KUHP yang baru. Mahfud Iya kan? buka-bukaan LGBT tak dilarang dalam KUHP yang baru. Nah, maksud gue ini kan isu-isu yang bisa diperdebatkan di kitanya tuh juga enak gitu untuk memilih. Ini pilihan gue nih, dia soalnya gini. Iya, dan kelihatan, Si A, kelihatan bedanya gitu daripada lu cuman kayak Iya. saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Betul. presiden sebelumnya gitu Betul. jawabannya. Selama ini kita mengutuk ini apa sih debat capres, kok saya setuju. Iya. Saya mendukung. Saya ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gitu. Kita pemilih juga jadinya kan milih berdasarkan jenis rambutnya atau berdasarkan Iya, cara pidatonya. Nih, gitu. gua bacain ya. Larangan LGBT nggak bisa dimuat di situ. Nggak ada larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama, tapi bagaimana memuatnya? Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu nggak bisa dilarang. Tuhan yang menciptakan hidupnya jadi homo, lesbi. Tapi perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang lain itu tidak boleh. Kan LGBT itu bisa tercantum ke situ meski tak semua. Sebab kalau dewasa tidak di bawah umur, sulit pembuktiannya, kan harus disaksikan. Kan orang nggak mau LGBT disaksikan orang dan seterusnya. Nah, terus artinya nggak bisa dihukum lah. Nggak bisa. Nggak bisa dihukum. Iya. Kalau Tapi faktanya kayak gue nggak tahu kalau dihukum dalam tindakan asusila ya. Tapi kosan-kosan Kalau lo make kosan-kosan- orang di pinggir jalan sih ya itu bisa itu tindakan asusila, asusila Bos. kayak itu tapi lagi debat juga Make soal lagi Komnas epic yang sex maksudnya. razia di taman di Cawang, tau gak sih lo? Yang Satpol PP razia katanya di taman di Cawang banyak sekali aktivitas seksual teman-teman LGBT katanya ya. Katanya jadi meskipun diperdebatkan juga sama Komnas HAM, siapa tahu emang cowok-cowok lagi nongkrong doang kan gak ada yang tahu ya. Kayak gitu kan. Atau kayak ini deh Satpol PP banyak razia kos-kosan cowok, katanya kos-kosan LGBT. Gimana taunya? Kan cowok kalau mau cowok misalnya nginep bisa satu kosan aja gitu. Iya, benar. Pembuktiannya apa? Betul. Kalau tidak ada tindakan asusila, sebenarnya itu yang pengen gue iniin juga gitu. Nah, pengen lu apain? Pengen lu Pengen highlight gue di obrolin juga, pengen gue
Karena kalau menurut gua tuh pengen ngobrolin apa yang kira-kira masalah-masalah di generasi anak gua nanti akan terjadi. Ini ini harapan lu buat capres atau materi lu di Itu salah satunya. Itu inilah perkembangan. Ya maksudnya keputusan si capres juga akan terlibat. Yang ngerasain kan nggak anak-anak gua, anak gua tuh paling gede udah umur 10 loh. Gila, 5 tahun lagi dia udah ABG itu 15 tahun lu gitu. berapa anak lu? 6. Fiences? 6. Anak gua tuh 10 tahun. Dia 5 tahun lagi udah SMA tuh dia. Keputusan-keputusan politik ini yang bakal mempengaruhi ke anak-anak gua kan sebenarnya gitu. Isu LGBT atau sekalian aja misalnya pertanyaan yang lebih detail nanti di Ateisme juga problem gak sih? ateisme juga agak ini sulit tuh kalau kan dianggap musuh negara. benar dengan Kayak Panji bilang itu dengan loh, adanya gitu. ketuhanan yang Maha Esa agak sulit ya kalau itu ya. Itu lebih panjang lagi tuh. Iya. Soal ateisme. Lebih inilah pertanyaannya misalnya nanti di debat capres tuh soal ganja medis lah misalnya. Iya. Jadi kan ketahuan isi seprogresif apa sih lu nanti kira-kira gitu. Judi, prostitusi gitu. Iya, judi, prostitusi, prostitusi Ilegal atau enggak. Iya. Lokalisasi apa? Lokalisasi atau keleleran enggak. gitu iya, kan. karena kalau lu nggak lokalisasi ini buktinya emang ini masih ada loh. Iya. Mau nggak mau loh gitu. Nanti kita juga mungkin akan masuk ke perdebatan aborsi dan tidak. Iya, benar. Soal aborsi itu atau harusnya enggak. gitu ya. Iya, isunya tuh udah harus lebih itu Karena kan masalah yang kita loh. Harusnya ada postulat dulu dari KPU. Oke, bapak-bapak capres, kita udah sepakat ya, Iya. ingin Pancasila, oke, Iya. 4 pilar, oke, Iya. membangun ekonomi kita dengan ekonomi Kita Pancasila. sepakat lah Indonesia 2045 akan menjadi generasi emas, kita oke lah di situ Oke, lah. sepakat semua ya, kalian Iya, ya, iya. oke. Nah, isunya sekarang yang lebih apa kan dengan gitu juga ngukurnya lebih progresif gitu menurut gue ya Iya, harapan si lu, calon harapan lu kayak presiden. banyak yang jadi harapan Iya. orang banyak juga sih. Tapi nggak pernah diomongin. Karena kenapa? Karena udah jangan diomongin, isunya sensitif loh. Kalau bukan kita yang ngomongin masalahnya tuh, karena masalahnya tuh ada gitu. Kalau nggak diomongin kan Iya. jadinya cuman jadi saling curigaan doang gitu. Banyak juga orang datang ke dokter muka itu karena kulitnya sensitif kan. Ya diomongin. Ke dokter Harus ya. diomongin. Justru karena nggak diomongin itu jadinya kan curigaan aja gitu. Ini gue ketemu stand up comedian, otak gue jadi kreatif lagi berpikirnya bos. Ya kan? Ketemu politisi? Mantap abang. Iya. Ikut kata Pak Lurah. Iya. Top juga abang ini ya. Abang total kali ya bang. Nah, sudah kau totalkan lah itu. Ya, begitu. Oke. Tapi kalau aborsi kayaknya udah ada di RU kesehatan kayaknya udah ada deh. Ada tapi kan bisa di Termasuk debatin lagi. Iya, Pidana, bisa termasuk pidana juga. Iya. Kecuali ada syarat dan ketentuannya deh. Yang RU kesehatan yang baru kalau nggak salah bahas soal aborsi juga nggak sih? Ada undang-undang kesehatan ya. Kalau nggak salah ya. Gue belum lihat sih. Kalau nggak salah. Sih misalnya. Tapi kalau Tapi kayak iya, kayak gue sih concern nih paling baru nih. Ini kawin beda agama nih masih panjang, masih Kawin rame beda terus agama. jalannya ya. Karena Benar. akhirnya orang terpaksa memanipulasi perkawinan untuk tetap ingin melaksanakan apa yang jadi haknya. Karena prakteknya yang nikah beda agama banyak. Banyak banget. Iya, banget. Rian Ernest tuh. Iya benar. Iya, Rian Ernest tuh di sini kasih testimoni. Iya, dia begitu bilang- selesai audio gitar rusak kan Iya. yang ngerekam. Kata Rian Ernest, ya gue ke Hong Kong bro. Katanya Iya, bener. nikah katanya Iya, kan. dulu Gue gak mau bohongin Tuhan kata dia kan. Iya. Ya anda mampu, kalau kunyuk-kunyuk ini gimana? Iya. ada cara Indonesia, Bos. Apa? Ada caranya. Ke Paramadina katanya Iya, ada temen ya. gue juga ada yang Ada aslinya. Iya, sebut lagi lu ya. Paramadina ada, kita promoin aja sekali. Iya. Iya benar. Paramadina. Ada yang 2 kali ada akad juga ngikutin prosesi agama ini. Ada Sepupu juga gua- yang ngakalin Sepupu gue tuh at least ada 5 yang kayak gitu. Iya itu dia. Saudara-saudara dekat Kalau gua. regulasinya belum diubah ya, menjelaskan ke orang tua gue kan repot bos. Iya. Orang tua lu yang mana nih? Iya ke orang tua gue. Padang-padang. Iyalah. Iya itu sudah pasti. Iya kan karena regulasinya nggak jelas. Kalau gitu orang kan. tua lu yang satu lagi kan? Oh, promotor. Iya makanya. Tua gue promotor. Progresif kan itu dia yang menjelaskan ke lu. Iya, promotor Paramadina sama Anies Baswedan. Harusnya Pak Anies tuh come up dengan isu ini ya kan beliau Iya. mantan rektor Paramadina ya kan? Ya siapapun lah, nggak harus Pak Anies lah, siapapun Ya, nggak, capresnya. misalnya capres. Iya. Enggak, Iya. dia kan punya record. Iya record Iya. ada di situ Pak Makanya, Bowo Tapi punya juga. record lain juga. Atau misalnya Pak Bowo yang keluarganya diverse. Iya.
Iya kan? Iya, menurut gua itu Kakaknya lebih Katolik, adiknya Kristen, Betul. ibunya iya kan gitu-gitu kan? Iya. Harusnya Harusnya come up dengan ide-ide gila gini ya. iya, tapi kan itu butuh pancingan dan keberanian. Gua nggak tahu ya Kalau kalau Pak Ganjar kan udah jelas solusinya untuk keberagaman. Apa? Iya, foto. Kita tinggal selfie aja. Kita bandingkan antara gereja dan masjid. Ternyata bagi masyarakat kehadiran pemimpin itu sesuatu loh. Iya, di foto ada chapel. Viral loh waktu itu. Viral. Ada chapel dan musola yang Iya. ini kata Udah itu jelas tuh wujud solusinya. bagaimana Mas Konkret. Ganjar Udah melakukan beliau. melaksanakan. Iya. Iya, iya. Karena viral. Viral. Oke, boleh lah kayak gitu Iya. kan. Iya. Ya, Jadi fotonya diedit. Udah tensi lo udah makin enak. Enggak diedit untuk disandingkan benar. Iya, iya, benar. Iya kan? Apa tensi apa lagi? Iya. Ya gitu. Ya. iya, oke. Iya. Tapi benar nggak? Menarik nggak menurut gua? Iya. Karena itu dia kayak soalnya yang misalnya kayak yang di Makassar lah, acara apa sih di Makassar tuh yang paparan soal perkotaan ini. Akhirnya buat yang masyarakat Apeksi, masyarakat umum atau swing voter nggak menarik, tapi buat masing-masing pembela yang mereka pilih itu benar, yang lain salah gitu. Iya, iya. Jadi masing-masing tetap dengan argumen bubble-nya masing-masing gitu. Kayak apa sih? Ya, tapi memang isu radikal ini buat ngancurin bubble itu ya. Iya, itu loh. Buat ngancurin bubble sama ya biar warna masing-masing capres ini juga makin nyala. Oh, lu apa namanya, spektrum birunya biru langit, lu birunya biru Pink. dongker gitu. Oh, nih jadi Iya. kelihatan. Ini Iya, kan untuk- sekarang semuanya meskipun emang belum masuk masa kampanye ya, tapi kan kelihatan sampai sekarang semuanya yang mau perubahan aja Menciptakan bilangnya diferensiasi lah. perubahan aja bilangnya perubahan syarat dan ketentuan berlaku kan, apa yang dirubah. Perubahan, Perubahan, iya. iya. Beda-beda gitu. Jadi pilihannya nggak menarik sih kalau gua. Jadi jangan sampai kita lagi-lagi ya isinya jargonistik lagi ya. Bener. Calonnya ada 3, tapi kayaknya arahnya itu aja gitu. Ya, perubahan pun ya Perubahan yang berlanjut. berlanjut gitu. Jadi kan apa sesuatu yang nggak ada ditawarkan juga gitu. Nah, Bang, nih terakhir nih gua nanya nih. Jadi soal ide-ide isu-isu perubahan ini apa hubungannya sama 40 tahun nih? 40 tahun tuh paling nggak yang gua rasain ya, Ri. Menjelang 40 tuh banyak yang keputusan-keputusan yang gua ambil dengan cara tidak emosional. Gue tuh orang yang sangat impulsif sebenarnya, tapi semakin gua ngerasa mendekati umur 40, gua banyak lebih sabarnya sama lebih banyak husnuzonnya. Jadi menurut Jelasin lu, husnuzon itu Budi apa Budi? husnuzon itu berprasangka baik. Paham nggak, Bud? Oh gitu. Iya, benar. Ada bacaan Arab yang lebih panjang lagi nggak? Oh, tidak tahu sih tepatnya. Di situ saja. Karena dari kemarin lomba ya. Tadi wawancara Bang Idrus Marham aja keluar tuh barang kan. Ayat lagi Aduh, kan. nggak ngerti gue. Gue cuma tahu lawannya husnuzon itu suuzon Iya. Abdu minallah, abdu minanas. Minanas, udah itu aja. Kun fayakun. Kun Lakum fayakun. dilukum wal yadin. Soal penjabarannya juga gue kurang tahu lah. Tapi ya umur 40 tuh bener lah. Makanya kenapa juga dari sisi kepercayaan gua Nabi juga jadi di umur 40 kan, mungkin ada Iya. kayak kenapa Nabi di umur 40 meninggal di umur 63 tuh pasti ada alasannya kalau menurut gua. Menurut gua ya. Jadi ya Jangan debat di situ ya. ya gua nggak akan, tapi itu sesuatu Iya. yang gue percaya Iya, iya, jadinya. iya. Paling enggak ya. Karena saya masih percaya Tuhan. Oke. Oke, Bang. Nih, gue bacain riset terbaru nih. Bentar, tiket lu. Tiket Oh, tiket ya benar. Tiket ada di tix.comika.id. Ini bisa tampilin poster gitu. Ya, Bisa, nanti poster bisa. link kasih aja gua masukin di Yo, description. ini ada Merdeka atau Party. Iya. Banyak menyinggung soal politik dan sosial juga lah dari kacamata orang yang mau 40 ini. Intinya sih produk video ini sebenarnya buat anak-anak gua sih, Ri, sebenarnya. Gue tuh pengen Ini special show kan ya? special show. Sama kayak yang pertama dulu mungkin soal equality sama feminism yang pengen gue sampein ke anak-anak gue. Cuman kalau yang kali ini isunya lebih banyak aja gitu. Yang tadi ada 7 isu lah kurang lebih yang pengen gue kasih tahu lah supaya anak-anak gue tuh kenal sama gue gitu. Sebenarnya poinnya itu sih sebenarnya. Oh, ini sebenarnya ini Isunya lo ya. gitu. Etalase lu untuk Etalase. berkomunikasi dengan anak Dengan lu. anak gue yang semakin gede yang sama ini juga sebenarnya satu lagi kan tanggal itu tanggal 30 September. Ini tuh sebenarnya kayak Anda mengganggu jadwal nobar tuh.
Sudah tidak ada dong. Oh iya, panglimanya beda ya. Nggak ada. Nggak, 30 September ini anak gue tuh udah semakin gede. Jadi komunikasi gue ke anak gue tuh udah mulai banyak perdebatan lah. Soal PKI. Bukan itu salah satunya. Nggak, maksudnya ini anak gue tuh udah semakin gede. Dan anak gue tuh bukannya takut ya. Sampai saat ini kita kan masih kecil, nganggap orang tua kita tuh yang tahu segalanya, ngerti gak sih? Kayak Google-nya anak-anak tuh, anak gue tuh masih menganggap gue tuh Google-nya mereka. Jadi pertanyaan mereka tuh harus gue tahu terus. Oh, lu mau hentikan ekspektasi itu. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu langsung sekarang. Gue nggak mau mengecewakan dia. Gue mau video ini ditonton mereka pas udah gede. Kalau ternyata bapak lu juga banyak nggak taunya loh gitu. Iya, kita dimanfaatkan ya untuk lu berkomunikasi dengan anak lu ya. Iya, kurang lebih ya. Tapi kan kita menikmati. Menikmati. Bagusnya itu. Sama itu juga ada si pilihan tanggal itu kan 30 September. Anak gue tuh lagi senang-senangnya baca. Jadi dia jam istirahatnya dia ke perpus kan. Dia udah mulai beda banget sama lu kayaknya ya. Awalnya gue pikir gitu, Rik. Tapi kan gue pikir pas udah gitu kan istri gue bilang, gila aku banget ya baca buku gitu. Terus gue tanyain anak gue dong, kamu memang sering istirahat ke perpustakaan? Iya, soalnya adem, ada AC. Anak gue banget. Ternyata Syukur-syukur kayak Ari itu dia suka buku gara-gara dia lagi ada razia kacung kampret ini. Razia rambut. Iya, dia masuklah kabur ke perpus sebagai tempat paling aman karena anak bandel nggak mungkin masuk ke perpus. Di situ dia menemukan buku Martin Luther King. Junior. Kalau anak gue menemukan I Have a Dream. Anak gue justru menemukan ini. Tahu gue cerita lu. Iya, ingat lu ya. Anak gue menemukan ini pokoknya buku tentang G30S PKI karena dia TK-nya dulu di Ade Irma kan. Oh, iya. Jadi dia tiba-tiba baca soal ada cerita soal Ade Irma gitu. Sampailah dia ke rumah dan dia juga udah browsing. Anak sekarang kan referensinya YouTube Short sama TikTok ya. Jadi di situ juga banyak soal konspirasi lah. Sampai dia muncul pertanyaan gini, ayah sebenarnya PKI itu jahat atau enggak? Nah ini cerita apa yang mau gue kasih ke anak gue gitu. Nah, bawa anak lu sini bang, gue jelasin. Gue punya penjelasannya sendiri yang akan gue bahas di show ini. Argumentatif sih sebenarnya. Makanya waktu gue bilang Comika mau promoterin show ini, gue bilang gue mau milih tanggal di 30 September. Karena ini memang show yang lumayan personal lah. Kayak gitu-gitu. Jadi selain isunya itu memang show ini lumayan personal juga. Ya, dan untuk mengakhiri, show lo ini bisa mengobati salah satu problem mental yang sedang dialami oleh Gen Z. Nah, gue bacain ya. Survei Alfara Research Center tahun 2022 menghasilkan bahwa Gen Z lebih rentan stres dan diliputi kecemasan. Iya. Sebesar 28,3% Gen Z di Indonesia merasa cemas. Angka ini lebih tinggi dari milenial dan Gen X. Pasti. Survei ini juga menyebutkan kecemasan Gen Z sebagian besar disebabkan oleh kecemasan berkaitan dengan masa depan mereka. Hasil survei Alfara tersebut ternyata selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey tahun 2023. Survei dilakukan terhadap di 26 negara termasuk Indonesia dan dirilis pada April 2023 menyebutkan bahwa 18% Gen Z mengalami masalah kesehatan mental. Angka ini juga lebih tinggi dibanding milenial dan Gen X. Lalu apa penyebab Gen Z paling dominan dilanda kecemasan? Menurut McKinsey, penyebabnya karena Gen Z terjangkiti fenomena FOMO akibat penggunaan sosial media yang berlebihan. Itu dia. Supaya Anda tidak FOMO dengan show-nya Patra, karena semua orang akan posting, semua orang akan memuji Patra, semua orang akan merasa wah. Gila memuji gue, belum tentu memuji. Yang memuji juga banyak. Apa? Yang menghujat mungkin. Ya, memuji dan menghujat. Karena itu sama menariknya loh. Iya mungkin, karena kan nanti orang akan mempertanyakan soal tadi gue ngomongin soal isu LGBT, ditanya pasti kan orang akan nanya stance lu di mana gitu. Iya. Stance gue karena gue berkomedi, stance gue di lucu pasti. Jadi nggak usah mempertanyakan stance gue di kanan atau di kiri ya. Stance gue sih akan di lucu. Kalau nggak lucu lu bisa protes. Kalau nggak lucu bisa protes. Tapi tadi ngejawab soal mental health dan FOMO sosial media juga. Salah satu materi gue juga akan ngomongin itu. Kayak gue punya pengalaman anak magang gue yang putus gara-gara feed Instagramnya nggak rapih. Lu tau gak sih? Hah? Iya, jadi dia punya pacar feed Instagramnya nggak rapi, akhirnya dia putus. Lu tau feed Instagramnya rapi kan? Yang kanan kirinya harus seimbang, iya gitu-gitu. Yang tematik lu itu paham gak sih? Nggak ngerti kan lo? Rapi itu yang tematik nggak iya, bukan? Atau yang ada black and white semua ya, gitu. Yang kanan kiri sama tengahnya tuh harus seimbang. Atau postnya kalau udah nggak rapi, postnya dihapus-hapusin jadi cuma 0 atau cuma 3 postingan. Lu tau gak sih? Anak zaman sekarang harus gitu. Gitu. Lu nggak ngerti kan? Emang nggak nyampe di otak kita. Itu matters ya? Matters lah buat mereka ya. Buat mereka.
Typing ganteng, lu tau gak typing ganteng? Apa itu? Typing orang ngechat itu ada rules ya buat Gen Z. Dimulai tidak boleh pakai huruf kapital. Hah? Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak serius nih, Bang. Nggak nyampe di generasi kita. Makanya gimana mereka nggak stres coba? Banyak banget regulasi aturan soal main sosial media aja banyak banget. Dan kalau nggak ikut Capek nggak lu? FOMO. Kalau nggak ikut ya tadi lu bisa ilfeel, cowok red flag. Lu tau cowok red flag kan? Yang cowok yang nggak deh gitu. Susah men. Kalau dulu kan simpel ya, bawa mulut, bawa badan, gitu Iya, aja ya, kalau gitu kita aja kan- ya. Kalau kita kan ya udahlah regulasinya nggak terlalu bawa banyak. kaki, gitu Kalau misalnya. sekarang Ya. kan, aduh banyak banget yang itunya. Kok bisa feed Instagram gak rapi, Putus. tapi hidup lu berantakan gitu? Aneh gak lo? Tapi kan itu bukan sesuatu yang gue ngerasa. Nah, disitu juga gue nggak pengen ngerasa generasi kita jadi lebih baik juga, nggak juga. Di generasi kita juga punya masalah yang Beda. kurang lebih mungkin makanya kayak di angkatannya Pak Harmoko bilang kayak ini angkatan lo apa sih gitu. Iya kan? Jadi semua angkatan tuh memang selalu ngerasa lebih baik aja. Gimana, mantep gak? Mantap. Nonton Merdeka atau Party 30 September Usmar Ismail Hall. Oh, pas. Setiap generasi itu punya bibit-bibit fasisme ya. Fasistik gitu. Ada pasti yang Oke. generasi lu anjing lah, generasi gua dong. Gitu. Lu Mereka ngeliat kita gitu kali ya? Iya pasti. Di atas kita gitu juga pasti. Ngeliat atasnya. Makanya kayak kamu tuh lu pasti pernah dapat nasihat lah dari orang tua kayak zaman kamu tuh udah gampang, lihat dong waktu papa tuh. Selalu ngerasa generasi lebih struggling gitu-gitu. Padahal angkatan sekarang jauh lebih struggling loh. Kalau dulu kan kita mah yang ngehujat paling teman-teman sekolah kan. Kalau mereka mah udah terkonek dengan seluruh dunia loh. semua Semua dunia loh. Gue nonton Black Mirror ya, itu ngeri deh. Wah ngeri men. Ngeri bos, Black Mirror bos. Ngeri. Lu Ngeri banget. bikin gila di Twitter, lu bisa dibunuh gitu-gitu. Ngeri. Atau kayak Pakai lebah. artis muda deh. Artis-artis, gue penyanyi lah paling ini ya. Kayak kalau dulu kan artis di kita ya udahlah paling dapat kamera infotainment gitu. Kalau sekarang kan musuhnya banyak banget. Haters yang harus mereka jaga gitu. Ya gitulah kurang lebih ya. Yang saya akan coba obrolin ya. Jadi zaman ini nggak lebih mudah juga ya? Zaman ini nggak lebih mudah dan zaman kita juga nggak lebih baik sih sebenarnya itu juga. Ya kurang lebih gitulah. endingnya lu bijak banget. Umur 40. Jadi 2 tahun lagi seumur Nabi gua. iya. Jadi buat pesan pemimpin-pemimpin kita, Pak Erik, Pak Ganjar, Pak. Ya ditunggu jawaban-jawaban yang lebih progresif lah dibanding cuman ngasih statistik-statistik yang 5 tahun atau 10 tahun tiap pilpres itu lagi gitu. Mereka harus bergaya kayak anak muda nggak? Tapi enggak sih, jangan tiba-tiba kayak lu inget gak sih waktu TikTok. Pak Mahfud bikin joget TikTok 4 tahun yang lalu? Janganlah. Oh, Ada yang gini gitu enggak? Goyang ubur-ubur. Ada emang? Ada Pak Mahfud. Yang keren tuh Pak JK bos. Masih nggak lo? Pak JK sama cucunya. Dia nggak sengaja masuk. Cucunya lagi TikTokan. Iya, Itu iya. lucu malah. Itu lucu karena kan emang main sama cucu. Ini kan kalau nggak salah Pak Mahfud tuh sama staff-staffnya. ibu-ibu dinas gitu deh. Serius lu mas? Ada gini. Bas lagi. Gini. Nah, yang gini tuh joget yang Tahu gini. lagi rame-rame. Itu lagu apa sih yang gitu-gitu? Lupa gue pokoknya ada loh waktu ya sedih banget Pak. Saya respect loh sama Bapak. Tapi gak usah joget-joget gitu Pak, bener Pak. Nggak akan ada swing voter yang milih gara-gara jogetnya bagus. Ya nggak tahu deh pembuktiannya ada nggak ada kan? TikTok bestie juga nggak? Kayaknya enggak deh. Janganlah. Udahlah. Jawaban-jawaban yang konkret aja lah. Lari pagi? Ya, kalau lari pagi kan ya kalau awalnya jarang lari tiba-tiba lari kan juga curigai ya. Salah. Oke. Udah.